itu pisau bisa tembus dan nancep ke tanah. Gak sampai di situ. Pas itu pisau cek nancep ke tanah. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusan. Dan seperti biasa, selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Dan gue mau kita semua doa dulu nih buat teman-teman kita yang ada di Palestina, adik-adik kita yang ada di sana, supaya mereka diberi kekuatan supaya bisa bertahan dan melawan, merebut kembali wilayah yang seharusnya hak mereka. Oke, masuk ke part 6 atau part terakhir dari cerita yang epic ini. Cerita Bukit Orang Bunian dari MWV Mystic. Kalau kita lihat di part terakhir kemarin, kita tahu nih kalau Sufyan, sang ketua atau pemimpin dari Alam Bunian itu, udah nyiapin pasukan perang nih buat ngelawan Pak Buyung, bapaknya Abbas. Yang dimana di situ Pak Buyung udah nyiapin nih pasukan-pasukan jin-jin liar buat ngehajar itu orang-orang Bunian. Tapi di sini dilema. Genderang perang udah dipukul. Guntara jadi nggak bisa pergi tuh dari Alam Bunian buat balik ke dunia nyata. Sementara Dedet ini berhasil pulang dan dia duluan tuh nyampein kabar ke Bagindo Sati apa yang udah terjadi ke mereka berdua selama 2 hari ke belakang. Dan si Abbas sedihnya, dia ini masih keikat di tiang kayu yang ada di surau bareng sama jasadnya Datuk Pagar Alam. Tapi di sisi lain yang jadi pertanyaan, apakah benar akan terjadi peperangan itu atau bisa dicegah? Kita bakal cerita di part ini. Kita nggak usah lama-lama lagi, tapi sebelum kita masuk ke cerita, gue mau ngucapin lagi terima kasih buat MWV Mystic yang udah ngasih gue kesempatan buat ngebawain cerita yang bener-bener epic ini. Buat kalian yang suka cerita-cerita horor, cerita yang epic semacam ini, kalian bisa mampir ke Twitter dia atau baca-baca di Karya Karsa. Link gue taruh di deskripsi. Udah ya. Nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor up. Di rumahnya si Supardi kebangun nih. Udah keringetan terus badan-badan kan. Dia sadar kalau mimpi tadi itu adalah jawaban dari paku-paku yang dia tancepin di pohon-pohon bukit yang ada di belakang desa. Cuma pas dia nengok ke sebelah dia kan ini, set, Pak Buyung yang sebelumnya ada di situ sekarang udah nggak ada. Dia teriak kan teman, Buyung, Buyung, tapi nggak ada jawaban. Karena nggak ada tanda-tanda dari Pak Buyung, dia jalan tuh ke belakang rumah dan di situ dia ngeliat setengah dari minyak tanah yang udah mereka siapin sebelumnya itu udah hilang. Pak Supardi juga ngecek tuh ke luar rumah, tapi dia nggak nemuin nih di mana motornya Pak Buyung. Yang berarti orang ini nggak tahu udah pergi kemana. Ngeliat itu kesel lah Pak Supardi kan, dia kayak, kemana nih kok gue ditinggal, seakan-akan kayak gitulah. Nah, di sisi luar sawah kita lihat dari sudut pandangnya Pak Buyung nih. Dia lagi ngebawa jerigen tuh, jerigen yang isinya minyak tanah yang udah direndam sama bunga layu. Yang kalau kalian ingat, bunga-bunga layu ini dikasih sama dukun yang namanya itu Mbah Nur. Nah, di sini si Buyung bilang, kalian sudah ngambil ayah saya. Dan sekarang kalian juga mau ambil anak saya. Sialan. Jangan kira karena kalian tidak terlihat, saya nggak bisa ngelakuin apa-apa. Nah di sini Pak Buyung ini nyebutin bapaknya atau kakeknya si Abbas. Jadi pertanyaan adalah, apakah benar bapaknya si Buyung ini juga hilang gara-gara diculik sama orang Bunian? Udah kan? Abis ngomong gitu, Pak Buyung ini langsung ngebuka bungkusan putih yang ada di kantongnya dia. Bungkusan ini tuh isinya kunyit-kunyit yang siap jadi senjatanya dia
buat ngelawan makhluk-makhluk bunian itu. Tapi yang jadi pertanyaan, kunyit buat ngelawan makhluk-makhluk bunian itu gimana caranya? Nah di situ kalau kalian ingat Mbah Nur nyuruh buat ngelemparin itu kunyit, tapi di sini Pak Buyung mutusin buat nggak ngikutin perintah itu. Di situ Pak Buyung ketawa kan, dia bilang gini, sesama jin harusnya bisa saling ngeliat dong. Udah kayak orang gila lah dia di situ. Dan bener aja, itu kunyit dia masukin ke mulut, terus dia telan. Dan sosok-sosok jin yang dari tadi ngelilingin dia langsung nyatu dan masuk tuh ke badannya Pak Buyung ini. Dan dimasukin gitu, wah kesakitan dia kan. Tapi dia mikir nih kalau apa yang mau dia lakuin itu setimpal. Karena sekarang dia bisa ngelihat sebanyak apa pasukan yang dia punya. Dan seberapa banyak itu makhluk bunian nanti. Buyung ngeliat tuh ke sekeliling dia kan. Dan dia baru sadar kalau sosok-sosok jin liar yang udah keikat sama perjanjian darah dengan dia udah ada di belakangan dia dari tadi. Gara-gara dia makan kunyit itu, dia sekarang bisa ngeliat. Dan jin-jin liar itu bentukannya macem-macem. Dan jumlahnya itu banyak banget, nggak tahu berapa pastinya. Tapi bisa jadi itu ratusan. Sufyan cuma ngeliatin si Pak Buyung ini dari atas. Dan dinding gaib yang menjadi pemisah antara alam manusia dan alam bunian itu masih berdiri kokoh. Karena dinding ini juga lah kenapa jin-jin di sekitar sawah selama ini nggak bisa nyerang penghuni bukit buat ngambil alih wilayah kekuasaan alam bunian itu. Sementara itu, Abbas masih keikat tuh di tiang kayu bareng sama jasadnya Datuk Pagar Alam. Dia cuma bisa ngeliat aja tuh kan, nggak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma bisa ngeliat pasukan para bunian itu lagi baris di depan dia. Dan nggak tahu gimana caranya, dari titik itu dia kayak dapat penglihatan tentang ayahnya yang udah ngebawa ratusan sosok jin yang ada di bawah sana. Nah, balik lagi ke Pak Buyung. Karena Pak Buyung ini di dalamnya itu udah ada jin. Dia jadi bisa ngelihat itu dinding pemisah antara dunia bunian dan dunia manusia. Dan gak lama dari situ, Buyung ngambil potongan kunyit tadi. Terus dia lempar ke arah itu dinding. Terus jin yang ukuran itu gede-gede banget langsung lari ngejar itu kunyit buat nabrak itu dinding. Jadi gue ngerti kenapa ini kunyit ini fungsinya buat apa. Buat umpan ternyata. Umpan jin ini. Nah pas dikejar sama jin itu, nabrak kan sama dinding gaib itu, brak! Tiba-tiba ada tas kilat yang nyamber itu jin. Dan seketika dalam satu kedipan mata itu jin hancur, kebakar jadi abu. Artinya apa? Nggak bisa ditembus itu dinding. Jadi pertanyaan, gimana sekarang caranya Pak Buyung nyerang, ngelewatin dinding ini? Nah karena ngerasa belum cukup, Pak Buyung ambil lagi tuh segenggam kunyit, terus dia lempar lagi ke arah dinding pemisah itu. Dan sekarang jumlah jin yang ngejar kunyit itu dan nabrak dinding itu banyak. Cuma tetap aja, setiap sosok jin yang nyentuh itu dinding langsung kesamber tas kilat. Dan mereka hancur. Sufyan masih ngeliatin aja dari atas kan. Belum ngatur serangan apa-apa di situ. Pak Buyung ngambil lagi itu kunyit-kunyit kan. Pengen ngelakuin hal yang sama nih, pengen dia lemparin lagi. Tapi di situ tiba-tiba dia sadar nih sama satu hal. Itu kunyit berhasil ngelewatin dinding gaib itu. Tapi jin-jin yang ngejar itu kunyit nggak bisa. Artinya apa? Cuma benda nyata yang bisa ngelewatin dinding itu. Sadar akan hal itu, Pak Buyung ambil benda lain tuh dari dalam kain putih, bungkusan kain putih. Dia keluarin tuh pisau pendek yang dikasih sama Mbah Nur. Yang mana kalau kalian ingat Mbah Nur bilang pisau ini cuma boleh dipakai dalam keadaan terdesak aja. Tapi di sini Pak Buyung keluarin di awal-awal. Nah Sufyan yang ngeliatin dari atas kan. Begitu dia ngeliat Pak Buyung ngeluarin pisau itu, kaget dia. Dia ngerasain ada yang beda nih dari senjata yang Buyung keluarin ini. Dan bener aja, pas Pak Buyung lempar itu pisau,
sekuat tenaga ke arah dinding gaib itu pisau bisa tembus dan nancep ke tanah. Gak sampai di situ. Pas itu pisau nancep ke tanah, itu alam bunian langsung geter kayak yang kena gempa. Dan makhluk-makhluk bunian, pasukan-pasukannya Sufyan yang dari tadi berdiri itu langsung pada jatuh karena hilang keseimbangan gara-gara goncangan itu. Saking kuatnya itu goncangan, tiang kayu tempat Datuk Pagar Alam sama Abbas diikat juga langsung ambruk. Guntara yang masih terjebak di alam itu ngerasain juga guncangan itu dan cuma bisa pegangan tuh di pohon-pohon biar nggak jatuh. Sufyan sekarang cuma diem tuh. Kedengeran suara gemuruh itu kuat banget dan buat pertama kalinya dia ngelihat dinding pemisah itu yang dibuat sama Sufyan dan Badaro di situ hancur. Ngelihat runtuhnya itu dinding, sontak jin-jin yang ada di sisinya Pak Buyung itu langsung jadi agresif. Mereka pada lari, ada yang ngerangkak, ada yang terbang, pokoknya ngelewatin dinding pemisah itu ke arah Bukit Bunian. Dari belakang mereka tuh Pak Buyung jalan santai sambil ketawa-tawa kan. Dia cabut tuh pisau yang nancap di tanah. Cek. Cuma ada beberapa sosok besar di situ yang tetap diam dan gak gerak sama sekali. Sontak Sofyan ngangkat tangan dia tuh buat ngasih aba-aba. Kasih aba-aba gini kan. Cek. Makhluk bunian yang megang panah langsung pada narik busur-busur api di situ. Sementara pasukan bunian yang pada megang tombak tuh udah masang kuda-kuda di situ buat siap lempar itu tombak ke mereka. Sampai akhirnya Sufyan teriak, "Tembak!" Wah, langsung pas. Panah dilepas, tombak dilempar ke arah pasukan jin yang masih lari tuh ke arah bukit. Sampai akhirnya sebagian besar itu panah sama tombak ngebuat para jin-jin liar itu mati kebakar. Sampai Buyung sendiri juga jadi sasaran itu panah sama tombak. Tapi jin-jin yang ada di sekitaran dia ngelindungin. Para pemanah bunian balik lagi tuh ngambil busur-busur panah api mereka. Begitu juga sama para penombak yang udah siap tuh di posisi kuda-kuda buat ngelempar lagi. Langsung aja tuh buat kedua kalinya tombak dilempar, panah dilepas ke arah pasukannya Buyung. Dan Pak Buyung yang ngeliat itu sekarang nggak tinggal diem. Sebelum Sufyan selesai nurunin tangannya, dia lempar lagi itu pisau ke tanah bukit kan. Dan kayak tadi pas itu pisau nancep, geter langsung, gempa langsung ngebuat pasukan-pasukan bunian yang ada di situ pada hilang keseimbangan. Sosok-sosok jinnya Pak Buyung ini langsung pada merayap tuh ke arah bukit. Dan para pasukan pemanah itu, pemanah bunian coba buat nyeimbangin tubuh mereka gara-gara goncangan yang kuat tadi. Sampai akhirnya mereka lepasin lagi tuh panah. Dan emang panah-panah itu ngenain para jin-jin liar itu, cuma masih ada yang bisa jalan ngedeket ke mereka. Walaupun itu panah-panah udah pada nancep cek tapi masih bisa jalan. Terus Sufyan ngangkat satu jarinya nih, dia tunjuk ke atas langit dan itu barisan tengah pasukan bunian maju. Jadi di tengah-tengah pasukan bunian ini ada satu kelompok yang bawa pedang, tameng sama palu gada yang gede banget. Sufyan teriak, "Lindungi tanah kita sampai kita atau dia yang binasa." Guntara ada di bukit, di alam bunian. Saya sama dengan Guntara, Abbas, Ayah, dan Datuk Pagar Alam. Kami semua berada di dunia itu. Mereka semua yang hilang ada di sana. Nah, ngedengar ceritanya si Dedet ini, beberapa warga yang ada di situ jujur aja agak ragu. Sebagian juga udah pada ngomongin si Dedet tuh, nganggep si Dedet ini udah gila kayak ayahnya. Warga nanya tuh, "Kok bisa kamu masuk ke sana?" Dan Dedet ceritain akhirnya kalau Abbas lah yang udah ngebuat padi-padi di sana itu mengering. Dia yang bertugas buat nyiram racun ke sawah-sawah warga atas perintah ayahnya. Sampai akhirnya Dedet ini ngejar Abbas sampai masuk ke dunia bunian. Semua orang di situ diem. Tapi kelihatannya belum percaya. Sampai salah satu warga bilang, "Ded, istighfar. Kita ini udah ngelakuin sisir sawah hampir setiap malam.
Dan kita nggak pernah ngeliat apa-apa di sana. Yah, dibilang kayak gitu, Dedet cuma bisa diem, nggak tahu mau jawab apa. Terus di sudut ruangan, Firman lagi ngegigit bibirnya dia tuh. Dia keringetan, udah penuh tuh sebadan-badan sambil ngepelin itu tangan seakan-akan ada yang mau dia ucapin nih, tapi susah. Cuma pada akhirnya dia ngeberanin diri nih buat ngomong. Saya yang memberitahu arah penyisiran supaya Pak Buyung dan Abbas bisa merusak sawah di sisi yang tidak kita jelajahi setiap malamnya. Maafkan saya takut dan saya nggak berani buat ngelawan Pak Buyung. Mohon ampuni saya Pak Bagindo. Firman di situ karena saking merasa bersalahnya dia ngomong sambil sujud-sujud di situ. Nangis gemeteran dia. Nggak berani dia angkat kepala. Dedet cuma ngeliatin itu ke arah sahabatnya kan. Dan dia nggak tahu kalau Firman ternyata selama ini adalah mata-matanya Pak Buyung. Di situ karena nggak dengar penjelasan Firman tadi, Bagindo Sati dari awal sebenarnya udah ngeduga kalau emang ada orang nih kayaknya yang ngebocorin arah sisiran mereka. Cuma jujur aja dia nggak nyangka kalau ternyata itu adalah Firman. Tapi meskipun Firman ini udah ngaku gitu ya, Bagindo Sati nggak serta-merta langsung ngehukum dia. Di situ Bagindo Sati nggak deketin Firman, dia usap-usap tuh punggungnya kan. Beliau bilang pakai nada yang lembut banget. Dia bilang kayak gini, kita semua tahu, kamu itu orang yang baik Firman. Setiap orang bisa salah, tapi orang yang baik itu adalah orang yang sadar akan kesalahannya dan mau berubah. Habis ngomong gitu, Bagindo Sati ngelihat lagi nih ke arah Dedet dan nanya, gimana caranya kita ngembaliin orang-orang yang kejebak di sana? Dedet ngejelasin, orang Bunian cuma minta penggunaan bukit untuk lahan dihentikan. Cuma itu. Tapi jika kita manusia masih bersikeras, mereka bilang akan memilih jalur perang. Apa pagar alam berhasil keluar seperti kamu? Tidak, pagar alam tidak akan keluar lagi. Cuma saya dan Guntara yang diizinkan keluar sama mereka. Selain itu, pagar alam sudah meninggal di sana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak dengar berita Datuk pagar alam meninggal, Bagindo Sati ini langsung nunduk dan beliau nangis. Sedih tuh, nggak nyangka kok bisa Datuk meninggal. Dan mendadak kepala dia sakit banget tuh. Yang dia takutin dari awal justru malah terjadi sekarang. Nah ngelihat Bagindo Sati yang kelihatan depresi di situ kan, Dedet langsung ngomong tuh, Bagindo, Datuk pagar alam memang sudah tidak ada, tapi kita di sini masih ada untuk menjaga bukit itu dari keserakahan Supardi dan Buyung. Tiba-tiba, mereka ini yang lagi pada di rumahnya Bagindo Sati nggak dengar suara dentuman yang cukup keras. Di situ para warga saling ngeliat tuh satu sama lain, mastiin itu suara dentuman bukan cuma halusinasi mereka aja. Dan ternyata benar. Itu emang mereka dengar suara dentuman. Sontak Bagindo Sati, Dedet sama warga-warganya lain berdiri dan jalan ke depan pintu. Dan bener aja, nggak lama dari kejauhan kedengeran nih ada satu warga teriak-teriak sambil lari, makam berdentum, makam berdentum. Gak lama Supardi sadar kalau Pak Buyung ini emang nggak ada di rumah. Dan akhirnya dia inisiatif nih buat nyusul Pak Buyung ke arah Bukit Bunian. Karena feeling dia kuat kalau ini orang pergi ke sana. Dan bener aja, pas sampai dekat bukit itu, dia nggak percaya sama apa yang dia lihat. Ada cahaya, cang, muncul terus hilang. Ada suara bang, pukulan logam. Ada suara-suara teriakan sampai-sampai api itu terbang sana kemari. Rusaknya itu dinding pemisah.
antara alam manusia dan alam bunian ngebuat apa yang terjadi di sana bisa dilihat sama manusia biasa. Minum dulu coy, bentar. Jadi di bukit itu sendiri ya, pertarungan sengit antara makhluk bunian ngelawan jin-jin liar yang dikerahin sama Pak Buyung itu masih berlangsung. Meskipun jumlah pasukan jin yang dibawa sama Pak Buyung itu lebih banyak, tapi di sini pihak bunian masih unggul dan belum bisa ditembus. Di situ mereka ngebuat benteng lapis 2, pakai tameng sama tombak dan pemanah itu di paling belakang. Para pemanah bunian itu terus tuh ngelepasin panah, ngincer Pak Buyung. Tapi jin-jin yang dibawa sama Pak Buyung ini terus aja ngelindungin dia. Pak Buyung masih santai tuh, jalan aja. Nggak takut apapun. Sampai akhirnya dia bilang, kalian jin rendahan yang merasa lebih baik dari manusia. Habis ngomong gitu, dia tancepin lagi itu pisau ke tanah. Jas! Dan gempa lagi. Yang kali ini gempanya lebih kuat. Sampai-sampai sisi bukit di alam bunian itu kebuka. Dan barisan makhluk bunian itu langsung kepencar. Nah, kesempatan ini dimanfaatin sama jin-jin liar itu buat nyerang lagi makhluk-makhluk bunian yang barisannya sekarang udah kacau balau. Dan akhirnya satu persatu pasukan-pasukan bunian itu berhasil dihantam sama pasukan jinnya Pak Buyung yang seakan-akan tuh gak ada habis-habisnya saking banyaknya. Tapi komander mereka ya, si Sufyan itu bilang, bentuk barisan lagi. Dari jauh tuh Sufyan ngelihat Pak Buyung jalan santai tuh ke arah dia sambil ngerokok, sambil terus jalan sampai akhirnya Pak Buyung ini ngelihat posisinya Abbas yang ada di belakang barisan pasukan itu. Yang sekarang keadaannya masih keikat di tiang kayu, cuma udah ketimpa sama itu tiang gara-gara goncangan tadi. Habis itu Pak Buyung berhenti dan dia acungin tuh pisau ke arah si Sufyan. Dia tantang itu buat duel. Tapi dua pengawal Sufyan itu langsung muncul di sisi kiri sama kanannya Pak Buyung sambil lari ke arah dia. Gak sampai hitungan detik, dua kepala pengawal Sufyan tiba-tiba selesai ngebunuh itu dua pengawal. Buyung ngelumurin itu pisaunya dia pakai minyak tanah yang udah direndam sama bunga-bunga layu. Habis itu dia nyalain tuh pakai api. Dan pisau yang tadinya itu cuma pisau pendek sekarang berubah jadi pedang api. Dia sikat tuh kan, seng, semua makhluk-makhluk yang ngalangin jalannya Pak Buyung ini. Di situ para makhluk bunian yang lain itu udah pada pecah konsentrasinya. Mereka tinggalin tuh pertarungan dan mereka itu coba buat ngalangin si Pak Buyung ini yang sekarang lagi jalan terus ke arah pemimpin mereka, ke arah Sufyan. Tapi makhluk-makhluk bunian ini cuma bisa ngalangin doang tanpa bisa ngabisin dia. Karena si Pak Buyung ini udah megang pedang api tadi. Jadi bisa dibilang makhluk-makhluk bunian ini cuma ngulur-ngulur waktu aja supaya Pak Buyung ini lebih lama buat sampai ke Sufyan, berharap ada bantuan yang datang. Tapi nggak tahu bantuan siapa. Sementara itu Guntara akhirnya dia berhasil tuh ngedeket ke si Abbas. Pas udah deket dia panggil lah tuh kan, Bas, kamu nggak apa-apa? Di situ Abbas cuma ngangguk dan Guntara bilang, ayo kita harus pergi dari sini. Guntara ngomong sambil berusaha buat ngelepasin Abbas dari tiang itu dan ngebawa dia ngejauh dari lokasi itu. Setelah berhasil ngelepasin Abbas, mereka berdua lari tuh sambil nunduk di antara kilatan-kilatan pedang dan makhluk-makhluk bunian yang kalah dalam pertempuran itu. Nah dari situ Pak Buyung ini sempat sadar kalau Abbas udah hilang. Dia pikir itu makhluk bunian yang nyembunyiin anaknya. Dia teriak lah di situ kan, sialan kalian. Dia marah, dia lompat tuh langsung ke posisinya Sufyan. Sampai akhirnya mereka berdua udah dalam jarak yang dekat banget nih. Dan Sufyan masih dalam wujud keraknya dia. Nyoba nyerang duluan di situ kan, tapi zat Pak Buyung ini ngindar coy. Dan hampir ngebuat tangannya Sufyan ini putus. Tapi Sufyan juga jago ngeles, dia ngeles juga tuh. Dan dia mundur selangkah.
Di sini jelas Sufyan bakal kalah kalau terus-terusan ngelawan Pak Buyung pakai tangan kosong. Karena Pak Buyung udah megang itu pedang api. Dia lihat tuh si Sufyan kan ke kiri, ke kanan. Coba buat nyari senjata yang bisa dia pakai. Nah disinilah Sufyan lengah dan momen itu dimanfaatin sama Pak Buyung buat nyabetin pedangnya dia ke arah Sufyan. Cas! Pas Pak Buyung sabet itu pedang. Untungnya itu sabetan pedang gak ngenain Sufyan. Tapi malah ada orang yang tiba-tiba loncat ngelindungin si Sufyan. Ini orang loncat ke depannya Sufyan buat ngalangin pedang itu pakai badannya sendiri. Gak lama Pak Heri, bapaknya Dedet, muncul dari belakang Sufyan. Dan dia bilang, Buyung, hentikan ini. Mereka tidak pernah menculik kami semua. Kamilah yang memutuskan untuk tinggal di sini. Buyung ngelihat ke arah sosok yang barusan dia tebas tuh kan. Dan orang ini cuma bisa megang luka dia aja tuh di dadanya dia. Dan pada akhirnya sosok ini tumbang. Dan di nafas-nafas terakhirnya dia bilang, Nak, maafkan ayah yang pecundang dan kurang mendidik kamu hingga kamu dewasa. Tapi nak, para penghuni bukit ini bukan yang menculik ayah. Ayah yang salah. Ayah yang... Nggak dikasih selesai ngomong ini orang. Yang nggak tahu apakah benar ayahnya Pak Buyung atau gimana. Langsung dia tebas itu palanya. Cas. Jadi emang, ini gue ceritain sedikit ya. Tentang bapaknya Pak Buyung. Dulu itu bapak kandungnya Pak Buyung itu ngilang gitu aja. Sewaktu Pak Buyung ini masih kecil. Dan itu ngebuat kehidupan keluarganya dia yang tentram dan berkecukupan berubah 180 derajat. Pak Buyung kecil ini harus kerja keras dan semakin beranjak umur dia terbiasa jadi orang jahat. Jadi ayahnya Pak Buyung itu nggak pulang-pulang coy. Sejak pergi, bilangnya pergi buat berburu babi di bukit belakang desa. Nah disitulah dia mikir kalau bapaknya ini udah diculik sama orang-orang Bunian. Dari situlah karakter keras dan bengis si Pak Buyung ini terbentuk. Ditambah lagi dia nyimpen dendam sama makhluk yang udah ngambil kebahagiaannya dia dulu. Ayah sudah meninggal. Hentikan meniru-niru tubuhnya. Kalian ini makhluk menjijikan. Heri cuma diem aja di situ. Dan sosok yang baru ditebas sama Pak Buyung ini itu benar. Itu adalah bapak kandungnya sendiri. Yang lebih milih tinggal gitu loh di dunia Bunian sama kayak Pak Heri ini. Habis itu mukanya Pak Buyung ini kelihatan jadi lebih dingin daripada yang tadi. Dia liatin tuh kan kepala. Habis itu dia tendang. Bah! Habis itu dia ketawa kan. Bener-bener udah kayak orang gila. Dia bilang, saya menunggu puluhan tahun untuk bisa bertemu lagi dengan ayah. Tapi ayah muncul dalam keadaan seperti ini. Kita akhiri ini sekarang. Pak Buyung ngomong gitu sambil dia buang tuh puntung rokok yang lagi dia isep ke arah bawah bukit. Dan seketika akibat api yang ada di puntung rokok itu, seluruh padi-padi kering di bawah karena minyak tanah yang udah dia sebar tadi berkobar lah. Sekarang sawah itu jadi kobaran api semua. Kobaran api yang nyala di dua alam. Bedanya api di alam Bunian itu lebih gede dan terus ngerembet tuh ke bagian atas bukit. Habis itu Pak Buyung ngontakin kakinya dan jin-jin besar yang dari awal tadi cuma diem mulai gerak tuh ke arah kobaran api di bawah. Di situ Pak Buyung nanya sambil ngeledek itu. Menurut kalian apa jadinya kalau api ditambah api? Dan sekarang sosok-sosok jin yang gede itu udah berubah jadi sosok jin tapi badannya itu diselimutin sama api.
Setiap langkah yang mereka pijak itu ngebuat semua tumbuhan yang ada di alam bunian kebakar. Dan kekuatan itu sosok jadi berkali-kali lipat daripada pasukan jin yang dari tadi dihadapin sama orang-orang bunian. Kita balik ke dunia nyata nih. Dentuman dari arah surau Pasarobadantam ngebangunin warga desa di situ saking kencengnya. Mereka semua pada keluar rumah tuh gara-gara suara dentuman yang kenceng banget dan berulang-ulang. Bagindo Sati, Dedet, dan beberapa warga langsung pada lari tuh ke arah surau. Dan bener, itu Pusarobadantam terus bunyi. Datangnya Bagindo Sati ke lokasi itu berdepatan sama warga-warga yang keluar buat ngeliat. Suara dari kuburan itu, Bagindo. Iya. Apa yang akan terjadi, Bagindo? Mana pagar alam juga masih belum ketemu. Wah, Bagindo ngeliat muka para warga udah pada khawatir di situ. Tiba-tiba ada kobaran api gede banget dari arah bukit. Saking gedenya itu kobaran, cahayanya itu nerangin desa. Warga ngeliat itu panik dong. Api, api. Bagindo Sati nanya, di mana ini yang kebakar? Warga ngejelasin, api itu dari sawah-sawah kering dan bukit yang kebakar. Wah, di situ makin chaos suasana. Warga-warga makin panik. Bagindo Sati sama Dedet cuma saling lihat-lihatan di situ. Ini kenapa bisa begini tiba-tiba? Dan gak lama Dedet bilang kalau badannya Abbas sama Guntara itu masih di sana. Langsung larilah si Dedet ini ke arah bukit, disusul sama Bagindo Sati dan warga-warga yang lain. Dan sebagian warga yang sadar kalau ini bakal terjadi bencana besar, langsung pada masuk lagi tuh ke dalam rumahnya buat bangunin anggota keluarga yang lain, ngajak mereka buat pada sholat tahajud malam itu juga. Sosok-sosok jin bertubuh api itu gak ada yang bisa ditandingin sama makhluk-makhluk bunian bawahannya Sufyan. Makhluk-makhluk bunian yang nyoba buat maju langsung kebakar, berubah jadi abu. Dan Pak Buyung masih duel nih sama Sufyan yang dibantu sama Pak Heri. Menang jumlah bukan berarti ngebuat Sufyan jadi unggul sekarang. Gara-gara pedang api yang dikeluarin sama Pak Buyung ini, Sufyan kewalahan karena ini senjata bahaya. Dan Pak Heri di situ nggak bisa berbuat banyak. Dia nggak punya kemampuan fisik yang mumpuni buat berantem gitu. Dia cuma bisa ngelemparin Pak Buyung pakai batu-batu kerikil itu juga kadang nggak kena. Di belakang Pak Buyung api itu makin gede dan makin merembet. Sufyan nggak sadar makin mundur karena dia kedesak di situ. Guntara sama Abbas sekarang lari ngejauh dari lokasi peperangan dan mereka berdua masuk nih ke sisi dalam hutan. Tapi ternyata hutan di belakang pasukan perang tadi itu nggak begitu luas. Buktinya sekarang ini dia udah ketemu sama tebing yang kokoh dan curam. Abbas lihat tuh ke sisi kanan sama kiri. Tebing ini tuh panjang. Sampai-sampai dia nggak bisa ngelihat kapan landainya di tebing. Guntara juga bilang di situ kalau ini buntu. Kita gimana sekarang? Ya Abbas cuma diem di situ kan. Bingung juga mau jawab apa. Sampai akhirnya Guntara pasrah. Dia bilang mau Bunian menang atau Pak Boy yang menang, gak ada artinya, kita sama-sama terjebak di sini selamanya. Jadi orang Bunian juga atau kebakar api. Abbas terus ngedeket nih ke arah Guntara buat nenangin sahabatnya itu. Dan dia bilang, aku tahu ini aneh, tapi ayah dari tadi ngelihat ke arah aku. Dan Sufyan juga bilang aku ditahan buat memancing ayah agar membatalkan niatnya menghancurkan bukit, agar bisa menolongku. Aku gak yakin bilang ini, tapi kalau memang ayah berbuat ini untuk menolongku, aku harus keluar dan menyerahkan diri supaya dia berhenti. Pak Buyung gak sayang kamu, Bas. Dia selalu menyiksa kamu. Mungkin memang begitu. Tapi bagaimana kalau itu agar aku jadi dewasa? Bagaimana kalau ayah punya alasan untuk itu? Dan cuma aku yang gak sadar. Tapi Bas, Guntara, makasih ya buat semuanya. Abbas di situ ngomong sambil langsung balik badan tuh. Dan dia lari ke arah lokasi peperangan.
Guntara udah gak bisa ngapa-ngapain lagi buat ngehentiin sahabatnya itu. Dia cuma bisa diem aja ngeliatin si Abbas ninggalin dia. Dan gak lama, Guntara ngeliat ke arah itu tebing kokoh. Coba buat cari cara lain yang bisa ngebuat dia aman. Cuma tiba-tiba dari belakang dia ada suara dari semak-semak. Dan bener aja, udah ada 2 jin. Bentukannya tuh kayak manusia, tapi tingginya itu setinggi pohon. Lagi jalan ke arah dia. Guntara gak bisa gerak di situ. Kakinya kaku dan gak punya ruang buat lari. Terus tiba-tiba ini 2 sosok jin dek, terus kayak merangkak kenceng ke arah Guntara kayak gini. Sufyan sama Pak Heri itu makin ke sudut sekarang. Barisan pasukan Bunian itu kacau balau dan pasukannya Sufyan itu lebih ngedeket ke arah pemimpinnya. Sufyan bilang ke Pak Heri, kalau terus begini, kita bisa sampai batas penduduk atas. Berapa jauhnya batas itu dari kita? Tidak jauh. Bunian selama ini hanya bisa menempati sepertiga bukit. 2/3 sisanya adalah kekuasaan penduduk atas. Jin bertubuh api itu terus ngedeket ke arah Sufyan dan ngehantem orang-orang Bunian yang coba buat ngelindungin pemimpinnya itu pakai api. Pak Buyung di situ bisa dibilang berhasil neken si Sufyan ini, tapi tiba-tiba mendadak pandangannya Pak Buyung ini kayak kosong. Badannya sempat ngedadak oleng sebelum akhirnya dia bisa jalan lagi. Pak Heri yang ngeliat itu sadar kalau ini mukanya Pak Buyung semakin pucat dibandingkan dari pertama kali dia nyerang. Yang bisa gue tangkap di sini mungkin Pak Buyung ini itu udah kehabisan tenaga. Karena mungkin pedang api itu menyerap energi dia. Dan bener, pelan-pelan gerakannya Pak Buyung ini semakin melambat. Dan tebasannya sekarang udah melemah, udah gak kayak tadi. Abbas terus jalan tuh ke arah lokasi peperangan. Sampai di satu titik, Abbas ini ngelihat sekumpulan orang-orang Bunian yang lagi ke pojok gara-gara si Pak Buyung ini terus aja ngayunin pedang yang dia pegang. Dan di situ Abbas teriak, "Ayah, udah. Abbas baik-baik aja." Ngedenger itu langsung Pak Buyung nengok ke arah Abbas tuh. Dan pandangan dia berubah. Kayak yang baru aja nemuin apa yang dia cari selama ini. Nah, karena perhatiannya dia teralihkan ke arah Abbas yang lari tuh ke arah dia sambil ngebuka tangan kayak begini. Tiba-tiba dari arah belakangnya Pak Buyung, salah satu jin nyoba buat nyerang si Abbas. Ngelihat itu Pak Buyung teriak, "Woi, berhenti! Itu bukan mangsa kalian!" Untungnya jin yang bentuknya kayak kera itu langsung berhenti nyerang dan dia diem tuh beberapa meter dari Abbas. Habis itu Pak Buyung ngasih tanda, ngangkat pakai tangannya. Dan semua jin yang ada di sana, jin-jin yang dia bawa itu langsung diem semua. Seakan-akan ngasih jalan nih buat si Abbas ngedekat ke arah Pak Buyung. Tapi disinilah tiba-tiba ini Abbas udah mau nyampe. Pak Buyung muntah darah tuh, nyemburin darah dari mulutnya. Dan jin yang tadi ada di hadapannya Abbas tiba-tiba balik gerak lagi dan mau lanjut nyerang si Abbas. Tapi bats! Tombak yang dilempar sama salah satu orang Bunian nembus dada jin itu sampai dia mati. Abbas langsung ditarik tuh sama Pak Heri buat ngedeket ke sudut pertahanan terakhir Bunian bareng sama si Sufyan. Pak Buyung duduk di situ sambil terus terus muntah-muntahin darah, pandangannya udah mulai buram di situ. Dan pedang api yang dia pegang di tangannya itu lepas sampai api di pedang itu padam. Dan makhluk yang ada di badannya Buyung yang jin-jin yang masuk tadi tuh keluar semua. Wujud mereka itu kayak laba-laba, tapi palanya manusia. Dan masih banyak tuh sosok-sosok lain yang keluar dari badannya Pak Buyung dan itu jumlahnya banyak. Dan itu ngebuat Pak Buyung terus-terusan tuh batuk-batuk ngeluarin darah. Ngelihat pemandangan itu, Sufyan bilang, Raja Darah, itu yang kau gunakan ternyata. "Raja Darah?" Jin-jin itu bukan tunduk kepadanya.
Tapi dia memberi makan mereka dengan darah. Darah lebih mereka sukai daripada persembahan lainnya. Pemakaiannya sama seperti menyerahkan darah yang ada di tubuhnya untuk makan para jin. Dan dengan sebanyak ini jin yang dia bawa, saya rasa orang itu sudah sampai kepada batasnya. Itulah kenapa Pak Buyung jadi pucet, jadi lemes, karena darah dia diisep nih sama jin-jin yang udah masuk. Buyung balik tuh muntah-muntah darah lagi, yang sekarang warnanya bukan merah lagi tapi udah hitam. Dan di saat yang bersamaan jin-jin liar yang dia bawa itu seakan-akan jadi gila, gak ada tuannya gitu loh. Dan mereka maju bareng-bareng. Tadi jin-jin ini geraknya udah cepet, sekarang lebih cepat daripada sebelumnya. Panah sama batu-batu dilempar ke arah jin-jin itu tapi gak ngaruh sama sekali. Sufyan ngelihat ke sekeliling kan, dan dia ngerasa kalau udah gak ada kemungkinan mereka buat menang atau lari di situ. Apalagi di antara jin-jin liar itu ada jin bertubuh api yang gak mempan diserang apa-apa. Di situ Sufyan merem kan gini. Merem sebentar, habis itu dia teriak, "Sampai mati!" Dia ngomong gitu sambil ngasih aba-aba buat nyerang, buat yang terakhir kalinya. Dan makhluk-makhluk bunian pasukan dia itu teriak semua, wah, langsung maju tuh. Ya buat ngehajar jin-jin itu walaupun tahu bakal kalah. Nah di keadaan seperti ini, tiba-tiba tas, tas, tas. Dan juga itu kedengaran suara bung gemuruh. Kilatan itu ibarat panah melesat dari atas bukit ke arah jin api itu yang gak bisa ditembus. Tapi kilatan panah biru ini nembus kepala sama perutnya jin api tersebut. Dan semua jin yang tadinya agresif tiba-tiba langsung pada berhenti dan ngeliat ke arah datangnya itu tombak warna biru. Bener aja, ketika Abbas sama yang lainnya ngeliat ke atas bukit, itu udah banyak titik-titik cahaya warna biru yang ngarah ke bawah. Dan ini terang banget. Orang bunian yang panik karena nggak tahu itu apa kan, juga ngarahin panah-panah mereka tuh ke atas. Tapi di situ Sufyan langsung bilang ke mereka buat turunin senjata. Dan nggak lama, ratusan jin-jin itu nantang ke atas. Mereka teriak-teriak tuh, wah, ngebuat suara-suara yang bikin kuping mau pecah. Dan salah satu jin yang badannya udah kebakar sama api, itu belok ke bagian bukit, arah asalnya itu tombak. Sekarang dari dalam hutan kedengeran suara auman harimau. Terus kedengeran juga tuh suara semak-semak dari berbagai arah. Kelihatannya kayak ada yang mau datang dan ini tuh cepet. Jin-jin di situ cuma bisa diem. Sedangkan Sufyan dan para makhluk bunian langsung nunduk gini. Kayak ada atasan gitu loh yang mau datang. Di situ nggak tahu kenapa Sufyan ini bilang, "Terima kasih banyak." Sambil masih nundukin kepala. Bener aja. Dari dalam hutan itu muncul ratusan harimau yang larinya cepet dan nerekam itu jin-jin yang Pak Buyung bawa. Jin yang gak siap sama serangan itu seketika langsung mati. Ngelihat arah peperangan yang berubah, sekarang pihaknya Sufyan jadi lebih unggul karena bantuan macan ini. Sontak jin-jin yang ada di barisan belakang itu nyoba pada lari ngejauh, pada kalang kabut. Tapi mereka gak dibiarin lari gitu aja. Panah-panah sama tombak-tombak dan juga kilatan biru itu ngehujanin mereka. Gak ada celah sedikit pun. Abbas cuma bisa ngelongo itu kan. Gak ngedip sedikit pun. Karena jujur aja itu semuanya berjalan begitu cepat. Begitu juga Pak Heri yang baru pertama kali beliau ini ngelihat kemunculan penduduk atas bukit itu. Sufyan masih tuh nunduk aja dan jin api yang tadi akhirnya tumbang semua. Tombak-tombak yang dari atas itu juga meluncur ke sisi yang lebih jauh tuh. Bukan buat sekedar nyerang itu jin yang nyoba buat lari. Tapi ngebuat pagar yang ngejebak mereka. Biar mereka ini gak bisa balik lagi ke alam manusia. Teriakan para jin itu terus kedengeran sampai akhirnya hening. Yang kedengeran sekarang cuma auman harimau.
Nah, di tengah peperangan penuh auman harimau dan cahaya-cahaya biru, kilatan-kilatan biru dari dalam hutan, keluarlah nih satu orang pria. Badannya itu tegap, mukanya itu bercahaya lah, cerah banget. Dia pakai baju hitam dari atas sampai bawah, dan di sebelah pria ini udah ada Guntara yang digandeng di situ. Pria itu ngedeket dan dia ngeliat ke arah Sufyan. Terus dia nyapa. Lama tidak bertemu, Sufyan. Ya, selamat datang kembali di alam kami. Dan terima kasih banyak bantuannya, Badaro. Pak Supardi yang kedapetan ada di sisi sawah. Gak pakai lama langsung ditahan tuh sama para warga atas perintahnya Bagindo Sati. Dia cuma diem aja tuh, nggak bisa ngomong apa-apa karena ada Firman sama Dedet di sana yang ngungkapin semua rencana dia. Di situ warga gotong royong ngambil air di sungai-sungai di sekitar lokasi buat madamin api yang ada di area sawah kering sama kaki bukit. Bagindo Sati perintah itu siram, jangan lupa baca doa sama salawat. Nah, di tengah bayang-bayang itu asap, Bagindo Sati ngelihat siluet yang kayaknya dia kenal tuh. Seorang pria pakai kacamata sama tongkat di tangannya. Pelan-pelan itu asap mulai menyingsing dan sekarang kelihatan jelas. Di balik asap itu adalah Datuk Pagar Alam. Lagi senyum sambil ngelihat ke arah Bagindo Sati. Kaget Bagindo Sati di situ. Dan sosok Datuk Pagar Alam ini yang nggak tahu ya, ini masih hidup apa gimana. Ya, tapi dia bilang kayak gini. Terima kasih banyak. Kita menang. Aduh, merinding. Pikiran Bagindo Sati berasa lega di situ. Cuma di sisi lain dia ngerasa sedih. Dan dia sadar kalau ya Datuk Pagar Alam itu udah nggak ada. Mungkin entah jin yang menyerupai atau gimana. Dan di situ Bagindo Sati bilang ke sosok ini, sosok yang menyerupai Datuk Pagar Alam ini. Sama-sama, Tuk. Beristirahatlah di sana. Engkau sudah lelah hidup selama ini untuk memikirkan kami. Sekarang berbahagialah di surga sana. Habis ngomong gitu, tiba-tiba dari langit yang udah gelap turun hujan deras. Otomatis ngebuat api di bagian atas kaki bukit itu padam. Semua orang ngelihat ke atas langit tuh. Mereka pada bersyukur dan di saat yang bersamaan dentuman dari surau Pusaro Badantang berhenti. Sekarang Guntara ngelepasin pegangannya Badaro tuh. Dan dia jalan buat nemuin si Abbas. Mereka sempat lihat-lihatan tuh satu sama lain. Sampai akhirnya mereka pelukan. Sufyan ngelihat ke arah Guntara tuh kan. Tapi cuma sebentar karena abis itu dia ngelihat lagi ke arah Badaro. Dan Badaro di situ dari ekspresinya seakan-akan tahu nih apa yang lagi ada di pikiran Sufyan. Badaro di situ cuma senyum dan bilang, Alasan kami turun adalah untuk melindungi cucu kami, Pagar Alam yang baru. Pantas saja, anak itu bisa masuk ke sini. Padahal jalannya sedang kami tutup. Memang hanya seorang Pagar Alam yang bisa melakukan itu. Di tengah kondisi itu, Abbas keinget nih sama kondisi ayahnya yang sekarat di situ. Mulutnya masih berdarah-darah. Abbas ngelepasin pelukannya tuh dari Guntara dan dia jalan ke arah Pak Buyung. Di situ Pak Buyung nafasnya udah berat dan pandangannya itu kosong. Tapi Abbas tetap samperin tuh bapaknya. Di sisi lain Badaro tepok-tepok tuh kan pundaknya Guntara yang dari tadi ngelihat momen itu. Dan dia bilang ke anak ini, tentukanlah bagaimana kebijakanmu sebagai seorang Pagar Alam baru. Nah dibilang kayak gitu, Guntara langsung mikir keras nih. Dia ngelihat ke arah Abbas yang begitu tertekan karena keadaan ayahnya. Jadi, kamu ingin mengakhirinya? Iya. Guntara ngomong gitu sambil ngambil pedang
milik seorang bunian yang ada di samping dia. Badaro sama Sufyan cuma bisa ngelihat aja tuh keputusan yang bakal diambil sama Guntara ini. Tapi apa yang dilakuin sama Guntara itu di luar perkiraan mereka. Karena tiba-tiba Guntara ini jalan ke arah hutan sambil bawa pedang yang dia bawa buat mukul salah satu pohon yang ada di situ. Dan pas dipukul, pek, pohon itu ngejatuhin satu buah. Dan dia bawa ini buah ke sampingnya Abbas. Habis itu Guntara bilang, "Kamu tahu, Datuk Pagar Alam pernah bilang, mereka yang makan makanan dari bunian bakal menjadi bagian dari mereka. Kamu boleh pilih, ayahmu tetap menjadi manusia dengan keadaan seperti ini, atau menetap sebagai bunian dengan keadaan yang bisa lebih baik." Abbas ngeliat ke Guntara dalam-dalam tuh. Pada akhirnya dia mutusin buat nerima buah itu dari Guntara. Abbas sebenarnya dilema gitu loh. Dia bingung juga apa yang mau dia lakuin nih ke ayah kandungnya. Dan di situ dia udah kayak lupa lah apa yang dulu bapaknya itu, kekerasan yang dilakuin sama bapaknya pernah lakuin ke dia. Dan sekarang dia tahu kalau Pak Boyong ini adalah ayah dia satu-satunya yang dia punya. Dan dia cuma mau kalau ayahnya ini sehat dan bisa ngejalanin kehidupan dia secara normal. Habis ngomong gitu, Abbas sodorin lah buah dari Guntara tadi kan ke ayahnya tuh buat dia makan. Dan Pak Boyong makan itu buah. Selang berapa detik kemudian, Pak Boyong pelan-pelan sadar. Dia nggak ngerasain sakit atau apa, dia ngelihat sekeliling, ngelihat ke anaknya sendiri, dan dia sama Abbas langsung pelukan tuh. Nangis tuh mereka berdua, pelukan. Abbas nggak pernah kepikiran gitu kalau ayahnya bakal meluk kayak begitu ke dia. Kalau kita lihat dari part-part sebelumnya kan kita ngeliat karakter Pak Boyong ini kayak jahat banget gitu ke anaknya sendiri kan. Tapi di sini itu berubah. Ngelihat itu, Badaro bilang, "Beginilah kebijaksanaan seorang pagar alam." Badaro ngomong gitu sambil senyum dan dibales sama anggukannya Sufyan di situ. Satu persatu sekarang harimau yang tadi muncul tuh banyak banget kan, balik semua tuh ke atas bukit. Disusul juga sama Badaro yang pamit di situ. Pesan terakhir sebelum beliau pamit adalah jaga tanah kita bersama pagar alam yang baru. Selesai ngasih pesan, Badaro langsung masuk tuh dalam hutan dan hilang gitu aja. Sekarang langit jadi makin gelap tuh dari sebelumnya. Sufyan ngingetin ke Abbas sama Guntara buat balik sekarang juga. Karena mereka berdua udah cukup lama nih berada di alam bunian. Dan sekarang pastinya keluarga mereka berdua udah nyari-nyariin. Tapi yang jadi permasalahan adalah badannya si Guntara ini. Badannya itu ngilang setelah tadi dia deketin. Jadi pertanyaan, ini beneran bisa balik apa enggak si Guntara ini ke alam manusia? Dan di situ Sufyan cuma senyum. Dia bilang, seorang pagar alam bisa ke dunia ini kapanpun dan dimanapun dia inginkan. Pulanglah Bas, titip salam buat Nek Pampang dan Mina dari ayah. Maafkan perbuatan ayah selama ini karena terlalu keras dengan kalian. Abbas cuma ngangguk kayak itu kan sambil nyeka air matanya gitu loh. Karena ini sedih banget jujur. Gue nahan nangis aja nih sebenarnya. Dan gak lama Guntara nyamperin tuh, terus megang tangannya Abbas, ngajak dia buat pulang. Dia tunjukin tuh posisi jasadnya Abbas supaya bisa balik ke dunia nyata. Ayo Bas, kita pulang. Awalnya Abbas ini bilang, iya Tar. Tapi baru beberapa langkah Abbas berhenti. Dan dia lepasin tuh pegangan tangannya Guntara. Nah Guntara kaget dong. Kenapa Bas? Di situ Abbas bilang, jadi kamu sekarang adalah pagar alam, pengganti Datuk. Iya, Badaro yang menyebutnya ke aku tadi. Berarti kamu bisa kesini lagi kan? Seharusnya begitu, karena tugas pagar alam menyeimbangkan kedua alam. Kenapa? Kalau begitu,
Tolong titipkan salamku pada Nek Pampang dan Mina ya. Uset, merinding gua. Tiba-tiba si Abbas ini makan buah yang gak tahu kapan udah ada di tangan dia. Oh, kaget lah Guntara yang lihat itu kan. Woi Bas, kenapa dimakan? Dan di situ Abbas bilang, aku mau tinggal di sini bersama ayah. Wah, di situ Guntara cuma bisa diem dong, dia bengong. Ini buah udah masuk perut. Abbas sudah makan sesuatu dari alam bunian, yang artinya Abbas ya udah menjadi penduduk sana. Di tengah hutan, tubuh Abbas yang tidur itu mulai dirambatin sama akar-akar pohon. Begitu juga sama badannya Buyung yang ada di sebelahnya. Guntara nangis kejer di situ kan, sambil melukin si Abbas ini. Sementara si Abbas ini coba buat kayak bercanda gitu, kayak udahlah Guntara kan cuma ini aja gitu, kayak walaupun ya sedih lah di situ mereka berdua kan. Abbas, sedih wajar. Sialan, Abbas bilang, "Hei, kenapa nangis? Kamu seorang pagar alam. Kita masih bisa ketemu kan? Kita masih bisa main bersama dan nyari makanan." Tapi Bas, kamu yang ada di sana kan? Iya, aku paham. Jadi, boleh aku titip Mina ya? Jadikan dirimu abang barunya. Aku tahu, aku minta tolong ke orang yang tepat. Di situ mereka berdua pelukan tuh. Nangis kenceng banget, dan di sana bersamaan. Sufyan udah ngasih kode nih. Kalau Bagindo Sati sama ibunya Guntara udah nunggu lama di dunia manusia. Guntara di situ, ya dia ngangguk, cuma bisa ngangguk aja tuh. Dia cuma bisa menghargai keputusan sahabatnya yang udah terlanjur juga makan buah dari alam bunian itu. Guntara bilang, "Baiklah, kalau itu pilihan kamu, aku akan jaga Nek Pampang dan Mina di sana untukmu. Aku janji." Habis itu dua sahabat ini salaman dan pelan-pelan Guntara merem. Dan suara-suara Abbas yang ngucapin kalimat-kalimat perpisahan itu kedengaran makin jauh, sampai akhirnya hilang. Ayah, Guntara sadar. Bagindo Sati di situ langsung nyamperin anaknya itu. Panggil-panggil dia tuh kan, coba buat ngelihat respon si Guntara. Pada akhirnya Guntara melek dan dia bilang, "Iya ya, kedengeran kok." Waktu itu juga Bagindo Sati sama ibunya Guntara ini langsung sujud syukur. Nangis-nangis tuh begitu anaknya sadar. Dan beberapa orang yang ada di situ juga ngelakuin hal yang sama. Wah, pokoknya lega banget lah. Guntara ini bisa sadar lagi. Setelah sadar itu, Guntara coba buat duduk nih. Kepalanya berat banget. Dia ngeliat tuh ke orang-orang yang ada di sekelilingnya kan. Ada tetangganya lah, Bang Firman sama Dedet. Di situ dia inget nih sama satu hal penting yang mesti dia tanyain. "Ayah, Abbas sama Pak Buyung, gimana keadaannya?" Nanti ayah ceritakan setelah Tara udah sehat ya. Pas api udah padam karena hujan yang udah ngeguyur area sawah sama bukit, warga gotong royong tuh nyusurin hutan sama area bukit buat nyariin si Abbas. Dan pada akhirnya mereka ini emang berhasil gitu nemuin Abbas yang dalam keadaan sadar. Tapi Abbas yang ini itu bisa dibilang gila, sama kayak informasi yang didapat dari alam bunian sana. Yaitu kalau jiwanya udah mutusin stay di alam bunian, maka raganya di dunia nyata. Kalau nggak gila, hilang, ya mati. Dan nggak cuma Abbas doang tuh yang warga temuin jasadnya. Mereka nemuin juga jasadnya Pak Buyung yang udah kebakar abis di hutan. Orang-orang ngenalin ini jasadnya Pak Buyung gara-gara jam tangan punyanya dia itu masih utuh. Kita balik lagi ke Guntara. Nah, di sini Guntara jujur.
soal apa yang terjadi di bukit itu dan bagaimana dia bisa jadi pagar alam yang baru, ngegantiin Dato pagar alam yang lama. Dia ceritain lah semua tuh. Dan ngedenger itu Bagindo Sati nggak yang kaget atau gimana. Dia yakin kalau anaknya ini bisa jadi seorang pagar alam karena bisa dibilang Guntara ini punya kebijaksanaan itu sejak dari dia kecil. Dato pagar alam pada akhirnya dinyatakan resmi meninggal dunia walaupun jasadnya nggak ditemuin. Warga pada ngelakuin sholat gaib tuh yang dipimpin sama Bagindo Sati buat ngedoain Dato yang bisa dibilang tokoh berpengaruh dan banyak jasanya lah di kampung itu. Dan warga-warga juga ngebuat semacam makam lah buat siapa yang nanti mau berkunjung buat mengenang jasa-jasa beliau, mau ngedoain dan segala macam. Lokasi makam itu mereka buat tepat di sampingnya Surau Pamatang. Di sebelahnya Pusaro Badantam yang sekarang udah jadi rahasia umum. Kalau itu dua makam, ternyata makamnya Badaro sama Patia. Sementara Supardi, dia diserahin ke polisi karena laporan perusakan sawah dan kasus suap pas pemilihan kepala lurah. Dan juga segala macam kesalahan lain yang dilaporin tuh sama masyarakat Desa Rangkiang. Dia masuk penjara tuh selama beberapa tahun dan setelah bebas, dia milih buat merantau ke daerah Jawa. Sebagai penggantinya, posisi kepala lurah digantiin sama Bagindo Sati. Yang ya menurut gue emang lebih pantas beliau lah. Bertahun-tahun kemudian, Guntara Pagar Alam tumbuh nih. Jadi orang yang bijaksana, kayak Bagindo Sati. Dia tetap menerusin nih, apa yang diperjuangin sama Pagar Alam sebelumnya. Soal keseimbangan antara dua dunia dan bertindak adil terhadap alam. Sekali-sekali dia juga mampir nih ke Alam Bunian buat ketemu Sufyan dan Abbas yang hidup bahagia bareng Pak Buyung di sana. Kadang juga Guntara ini datang sambil ngebawa ucapan salam dari Mina dan gak lupa juga Nek Pampang buat abangnya itu. Mina sendiri sekarang udah tumbuh nih jadi seorang wanita dewasa yang cerdas dan sigap. Dia bisa dibilang walaupun di atas kursi roda, tapi itu nggak menghambat dia buat ngelakuin aktivitas-aktivitasnya. Mina mampu berprestasi dan sekolah sampai ke jenjang yang tinggi. Dan dia juga udah nganggep Guntara itu sebagai abang kandungnya sendiri. Sementara Abbas di dunia nyata, dia masih hidup tuh sampai dewasa. Cuma ya kayak Pak Heri, dia sekarang gila. Yang kelihatan sepanjang hari itu cuma keliling kampung aja. Tapi gak kayak orang gila lain yang diejek. Sampai disengin warga atau sama anak kecil. Karena Guntara gak bakal ngebiarin itu semua. Dia bakal ngelindungin sahabatnya itu. Dan sampai sekarang Guntara, si Datuk Pagar Alam masih terus bareng sama sahabatnya, Abbas. Oke teman-teman, itulah cerita Bukit Orang Bunian dari MWV Mystic. Ya buat kalian, dan jujur aja nih, ini adalah cerita penulis pertama yang bisa bikin gue nangis pas ngebawainnya. Keren. Tapi masih ada pertanyaan yang gue penasaran nih sama cerita ini, yaitu kemana Patia? Ya, karena kan Badaro muncul di akhir kan, tapi Patiahnya mana? Maksud gue Patia ini siapa sih sebenarnya gitu loh? Kenapa kok dia tidak muncul juga? Terus apakah cerita ini ada kelanjutannya apa enggak sih? Karena keren banget nih, gue pengen banget baca lagi. Oke, jangan lupa sekali lagi buat kalian suka-suka cerita seperti ini, mampir ke Karya Karsanya MWV Mystic. Gue taruh link di deskripsi dan jangan lupa subscribe juga supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor seperti ini. Karena gue yakin kalian bakal. Oke, sebelum kita berpisah gue ngomong apa sih? Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan series kayak gini tentunya. Gue Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.